Tapi kok nggak ada ya nama Pak Prabowo atau Mbak Puan di situ? Saya nggak ngerti kenapa. Atau kemudian nama Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Padahal nama-nama mereka juga masuk nih dalam berbagai macam survei. Halo Sobat, jumpa lagi di program The Editors Media Indonesia. Rapat Kerja Nasional Partai Nasdem 15 Juni sampai 17 Juni 2022 seperti memberi label kepada publik bahwa ajang ini menjadikan Nasdem sebagai partai politik pertama di negeri ini yang tak malu-malu untuk mencari putra terbaik bangsa sebagai suksesor Joko Widodo. Sejauh ini memang baru Nasdem yang terang-terangan memberikan kesempatan kepada kader-kadernya untuk bersuara memilih kandidat calon presiden. Nasdem ingin memberi ruang yang seluas-luasnya bagi seluruh putra-putri yang merasa mampu untuk mencalonkan dirinya sebagai pemimpin di negeri ini. Maka yang hanya bisa dilakukan adalah menjaring aspirasi dari berbagai kalangan untuk menentukan 3 calon nama sebagai bakal calon presiden yang akan dimajukan oleh Partai Nasdem. Ini juga menunjukkan bahwa Partai Nasdem tidak selalu membebek pada hasil-hasil survei dalam menentukan capresnya. Sinyal yang diberikan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, saat membuka Rakernas adalah bahwa Nasdem tidak akan membebek terhadap hasil survei terkait calon presiden 2024. Artinya Nasdem punya kemandirian untuk itu. Rakernas ini memang memberikan dampak positif bagi perjalanan demokrasi dan soliditas internal partai. Proses pengambilan keputusan, proses pengambilan kebijakan dilakukan dengan cara kolegial, dengan cara melibatkan banyak elit partai yang membuat demokrasi begitu terasa, sekaligus juga menjadi sarana komunikasi politik yang baik. Hal itulah yang diungkapkan oleh peneliti dari Center for Strategic and International Studies atau CSIS Arya Fernandes, Rabu 16 Juni 2022. Dalam pandangan Arya, pola di Nasdem itu menjadi sarana untuk menyelesaikan konflik internal bila memang ada suara yang berbeda dalam upaya mendukung capres. Dari sisi legitimasi juga lebih tinggi serta dapat memitigasi konflik. Apa yang diungkapkan Arya seperti memberikan pemahaman bahwa apa yang dilakukan Nasdem adalah memberi pintu keterbukaan terhadap segala macam dinamika yang terjadi. Para kader pun diberi kebebasan untuk mengusung pendapat, untuk menyampaikan pendapat, menyampaikan pemikiran sebelum hasil akhir diputuskan kelak. Tidak heran kalau kemudian sejumlah nama yang begitu merajai hasil-hasil survei langsung melejit di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis 16 Juni 2022. Sebut saja nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diusung oleh 32 Dewan Pengurus Wilayah. Kemudian ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang diusung oleh 29 DPW. Kemudian Menteri Negara BUMN Erick Thohir ada 16 DPW yang mencalonkan. Yang tidak kalah menarik ada nama Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dengan 14 DPW yang mengusung namanya. Dan dari internal ada Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel yang juga tidak kalah moncer, ada 14 DPW yang mengusung. Tapi kok nggak ada ya nama Pak Prabowo atau Mbak Puan di situ? Saya nggak ngerti kenapa. Atau kemudian nama Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Padahal nama-nama mereka juga masuk nih dalam berbagai macam survei. Mencari putra terbaik bangsa untuk memegang tongkat komando selama 5 tahun nggak semudah membalik telapak tangan. Ada pertaruhan besar di sana. Bukan cuma nasib rakyat Indonesia, tapi juga nasib bangsa ini. Semua ada di dalam pertaruhan tersebut. Kedati sejumlah tokoh mendapat angin sejuk dari parkir timur Senayan, tapi tak serta-merta nama-nama itu sudah mengkristal. Atau bahkan jangan kemudian merasa bahwa itu bisa dipastikan sebagai calon presiden dari Nasdem. Entar dulu lah. Jalan masih panjang dan terjal, Alfredo. Nama-nama itu jangan kegedean rumong, Sola.
Jangan kegeeran gitu maksudnya. Jumlah atau angka usulan yang dimunculkan oleh DPW-DPW bukan berarti kemudian itu merupakan usulan ranking. Itu kata Sekjen Nasdem Johnny G. Plate. Apa yang disampaikan Dewan Pimpinan Wilayah itu barulah rekomendasi tahap awal dalam penentuan capres Nasdem. Jadi barulah awal-awal banget. Belum masih panjang kok jalannya. Jangan khawatir. Penentuan akan dilakukan dengan mekanisme yang telah ditetapkan steering committee. Pengambilan keputusan tidak dilakukan atas dasar voting, tapi mengacu musyawarah untuk mufakat. Begitu kata kakak Joni. Bahkan Menteri Komunikasi dan Informatika ini mengingatkan hasil rekomendasi-rekomendasi itu bakal dikaji dan kemudian dievaluasi Dewan Pimpinan Pusat. Untuk kemudian disampaikan kepada Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, agar dikaji dan kemudian diputuskan menjadi siapa yang betul-betul menjadi kandidat capres dari Nasdem. Nasdem memang bukan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang bisa mengusung sendiri capres dan cawapresnya di pemilu 2024. Nasdem juga harus berkoalisi agar bisa memenuhi ambang batas pencalonan capres tersebut. Percuma diusulkan satu nama, tapi partai koalisinya nggak ada. Begitu ungkap politikus Nasdem Irma Suryani Chaniago. Dalam konteks inilah, koalisi kelak memang menjadi kunci. Hanya saja, sampai saat ini, tanda-tanda itu belum terlihat. Koalisi belum ada. Dan semuanya masih serba cair. Jadi kalau kita melihat kunjungan-kunjungan para ketua parpol ke markas Nasdem di Gondang Dia Lama, itu bukan berarti kemudian sinyal atau kemudian tanda sebagai suatu arah menuju koalisi. Masih jauh untuk itu. Kalau kemudian kita mengacu pada pernyataan Arya Fernandes, ada beberapa partai politik yang sudah kemudian membangun koalisi, kemudian memunculkan atau kemudian menyebut-nyebut ada calon presiden dari kelompok mereka. Itu adalah satu hal yang ya mungkin tidak akan terjadi di Nasdem. Karena bisa kita lihat bahwa itu hanya melibatkan kalangan elit saja, tidak kemudian di akar rumput dari partai tersebut. Jadi pertanyaannya, apakah memang benar bahwa kemudian calon presiden itu justru muncul dari para elit saja, tanpa melibatkan yang namanya grassroots. Padahal nanti yang akan bergerak adalah grassroots. Pemilik suara paling banyak adalah masyarakat yang ada di akar rumput. Jadi jangan pernahlah melupakan akar rumput itu kalau tidak ingin ditinggalkan oleh mereka. Tidak salah berkoalisi, tapi juga jangan kemudian kalau orang bilang nggak usah kesusu lah, jangan keburu-buru. Masih banyak jalan menuju ke sana. Kalau kita perhatikan, apa yang dilakukan di dalam Rakernas Partai Nasdem ini, hasilnya, apapun hasilnya, pasti akan mendapat perhatian dari banyak parpol di Indonesia. Mungkin mereka ya ada yang kemudian hanya bisik-bisik tetangga, atau kemudian ada yang mulai membangun koalisi, atau kemudian ada mulai yang kasak-kusuk untuk melihat potensi ke arah koalisi tersebut. Seperti kata Kakak Irma, bahwa koalisi memang belum terbentuk, tetapi bukan mustahil itu akan segera dilakukan. Yang pasti, pemilu 2024 sudah seharusnya dijadikan sebagai festival demokrasi. Kelak kampanye juga harus dijadikan sebagai adu gagasan, adu pemikiran, pamer prestasi, dan juga reputasi. Jangan sampai kejadian lagi bahwa politik identitas yang pernah terjadi beberapa waktu lalu muncul kembali. Itu sebabnya politik identitas harus segera kita cegah sejak dini. Karena berpotensi memecah belah bangsa dan mencederai demokrasi. Pemilu yang mestinya bertujuan mengukuhkan kebangsaan dan menguatkan persatuan, justru bisa dinodai dengan politik identitas. Cukup sekali saja terjadi. Ketika dulu ada pemilihan kepala daerah yang ternyata kental politik identitas ini. Bahkan diakui atau tidak, dampaknya masih terasa sampai hari ini. Apakah kita akan mengulang prestasi seperti itu? Kalau itu yang terjadi, namanya mundur bangsa ini. Kita nggak boleh mengulang kembali masa kelam yang nyaris membawa Indonesia, bangsa ini, ke dalam jurang kegelapan. Politik identitas merupakan cermin kemalasan maksimal. Karena tidak mampu menang dengan cara elegan, seorang pemimpin mencari simpati justru dengan cara yang primitif,
cara yang sama sekali jauh dari adab. Politik identitas adalah praktik politik dengan cara yang jauh dari adab, jauh dari pola-pola peradaban. Padahal kalau kita mau berpikir sedikit, yang namanya adab jauh lebih tinggi posisinya dari ilmu pengetahuan. Camkan itu. Apa gunanya punya calon pemimpin yang jago bahasa Inggris, kerap memasang tampang lugu, selalu menebar senyum, eksis di berbagai survei, tapi justru menjadi sentra perpecahan bangsa. Sentra perpecahan karena senang mengadu domba. Ingatlah bahwa ada akibat yang sangat serius yang harus ditanggung bangsa ini kalau politik seperti itu masih tetap dimainkan kelak. Deklarasi dukung-mendukung adalah hal yang lumrah, jadi bukan sesuatu yang istimewa. Tapi kalau kemudian membawa kelompok radikal dan organisasi terlarang, tentu hal itu harus menjadi perhatian serius bagi parpol yang akan mengusung calon model seperti ini. Jangan sampai hal itu kontraproduktif. Jangan sampai parpol kontraproduktif mengusung capres yang malah membuat situasi makin runyam. Lazimnya sebuah pesta harusnya dihadirkan kegembiraan, keceriaan, bukan malah kebencian dan permusuhan. Negara ini lahir dari berbagai macam latar belakang. Para pendirinya, ingat, the founding fathers, menepikan embel-embel identitas primordial bernama Sara. Jadi jangan sampai kemudian kita mencederai semangat para pendiri bangsa dengan mengusung politik identitas. Jadi tinggal bagaimana kemudian membangun koalisi yang sehat, membangun koalisi yang waras, dan membangun koalisi yang tanpa politik identitas.